kita mulai ya Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar series Cipta Satria Informatika. Berjumpa dengan saya kembali Arinda yang nanti akan memandu berjalannya webinar kita hari ini. Pertama, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung. Walaupun sudah cukup sore nih, tetap semangat ya Bapak Ibu dan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk webinar series kali ini, kita akan membahas tentang the workflow for structural frame design and pre-configured model. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana penerapan frame generator di Autodesk Inventor tentunya untuk aplikasi desain struktur dan validasi kekuatan model dengan FEA simulation menggunakan Inventor Nastran. Pada webinar ini juga nanti kita juga akan membahas tentang pembuatan pre-configure model untuk mempersingkat proses desain menjadi lebih efisien. Kali ini akan ada Mas Alfian dan Mas Bayu Erik sebagai Application Engineering spesialis kami, sekaligus instruktur di Autodesk Training Center kami yang akan mengisi dan menyampaikan materi webinarnya. Dan untuk informasi, webinar series kita seperti ini kita adakan setiap minggunya ya Bapak Ibu secara rutin, dan untuk sharing skill, informasi, dan diskusi bersama agar kita selalu mendapatkan update teknologi dari Autodesk. Bapak Ibu bisa follow sosial media kami di Cipta Satria atau pantau terus di website kami ciptasatria.com untuk mendapatkan informasi terbarunya. Oke, sebelum masuk ke sesi webinar, jika nanti Bapak Ibu di tengah berjalannya sesi ada pertanyaan, boleh langsung saja disampaikan melalui kolom chat maupun Q&A ya Bapak Ibu. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi. Untuk yang pertama kepada Mas Alfian, saya persilahkan. Terima kasih Mas Arinda untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di webinar series Cipta Satria Informatika. Untuk sore hari ini, tapi kita akan membahas lebih spesifik untuk di Inventor ini tentang frame struktur dan bagaimana kita memverifikasi kekuatan strukturnya dengan tools yang sudah ada atau dari included software di PDMC, atau juga untuk kita export atau kita publish nanti desain model simulation ke environment yang lain. Ya. Kemudian juga di sini sedikit akan menyinggung dari workflow ini. Ya, selain simulasi juga bagaimana kita manfaatkan benefit dari tools dari Inventor untuk membuat desain automation, yaitu untuk pre-configure model di khususnya misalkan untuk desain struktur ini ya, misalkan untuk misalnya untuk beberapa equipment. Nah, kembali lagi kami ucapkan terima kasih untuk waktunya, dapat meluangkan waktunya bisa bergabung kembali di webinar series kita di sore hari ini. Untuk agenda kita sore hari ini, ya, di sini kita akan menyampaikan apa itu komponen generator, ya, di Autodesk Inventor, beberapa benefit apa aja. Kemudian lebih spesifik dari komponen generator, kita akan lebih dalam ke frame generator, khususnya untuk bagaimana kita mendesain struktur frame. Nah, kemudian nanti Mas Bayu juga akan menyampaikan what's new Inventor dulu satu untuk frame generatornya apa aja sih yang latest feature yang bisa kita manfaatkan untuk membuat pekerjaan kita lebih efisien, khususnya untuk pekerjaan frame dan struktur. Kemudian di selanjutnya bagaimana workflow kita melakukan design validation di untuk structural frame. Kemudian Q&A, ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, ya, disampaikan saja di kolom Q&A atau di chat. Nanti kita akan bantu jawab oleh tim panelis atau nanti kita jadikan sebagai bahan diskusi di sesi
Q&A pada webinar series kita sore hari ini. Nah, oke. Kalau misalkan kita berbicara dengan frame, ya, struktural frame, ya, dari yang level skalanya kecil, ya, kemudian yang sampai kompleks dan profil yang customize, ya. Nah, tentu saja kita perlu dengan beberapa pendekatan yang berbeda. Ya, misalnya contohnya misalkan untuk aluminium profile, misalkan contohnya untuk desain struktur fasad misalnya itu saja perlu kita buat customize terlebih dahulu ya untuk profilnya. Kemudian misalkan untuk yang kompleks ya, misalkan untuk struktur bangunan misalnya atau misalkan heavy equipment, ya tentu saja pasti tentu kita perlukan validasi desain kita sudah sesuai dengan requirement yang dibutuhkan atau belum. Contohnya misalkan untuk keperluan crane misalnya, untuk hoist crane misalnya seperti ini, ya tentu saja kita perlu kalkulasi kekuatannya ya supaya tidak ada kegagalan nanti ketika sedang operation ya. Kemudian juga bagaimana kita mengkoordinasikan misalkan terkait join-join dari pertemuan antar frame ini. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut kita ke spesifik frame generator, sebenarnya ini frame generator salah satu feature konten generator yang ada di Atheris Inventor. Nah, misalnya untuk ada bolt konektor, kemudian ada gear design, kemudian ada misalnya spring, kemudian atau komponen sederhana komponen-komponen untuk pemesinan ya, misalkan untuk misalnya contohnya misalkan di sini bevel gear dan lain-lain ya, transmisi, nah itu shaft dan lain-lain itu sudah disediakan toolsnya oleh inventor untuk kita gunakan ya tanpa perlu kita membuat dari scratch ya. Jadi kita tentukan saja misalkan speknya berapa, kemudian kita input di dialog box, kemudian akan tergenerate modelnya. Kemudian juga ke frame generator. By default memang sudah disediakan sangat banyak sekali profil frame yang disediakan oleh Autodesk dan based on standar apakah itu kita akan mengacu ke ASME, ISO, kemudian JIS atau DIN ya. Nah, meskipun kita sudah disediakan beberapa atau banyak sekali beam profile, apakah misalkan channel, hollow atau pipe dan lain-lain, tentu saja kalau misalkan kita sedang bekerja misalkan untuk yang aluminium profile itu kan biasanya profilnya itu sangat varian ya, variasinya sangat banyak dan kompleks bentuknya. Nah, dari sini kita bisa customize sebenarnya ya dari library yang ada di Inventor ini. Kita buat customize profilnya ya. Dan kita bisa buat varian spek dari profile tersebut. Nah, lebih lanjut misalkan untuk frame generator ya. Nah, di frame generator ini kita base-nya adalah kita sediakan dulu namanya reference entity ya. Secara konsep untuk pembentukan model 3D-nya itu adalah konseptualnya adalah feature sweep. Ya, kita ingat kalau misalkan feature sweep di CAD software apapun, ya, apakah di AutoCAD 3D model atau di non-Autodesk itu kan pasti based on path. Oke, based on path, kemudian generate 3D model based on profile pada sketch sepanjang path yang kita tentukan. Begitu juga dengan frame generator. Nah, bedanya di sini kita bukan membuat per individual part, tapi dalam konteks assemblies. Nah, yang baru kita sediakan di sini adalah wireframe dari plan struktur dari assembly frame-nya atau skeleton
dari frame assemblies-nya. Jadi di sini kita bisa based on 2D sketch atau gabungan 2D dan 3D sketch. Ya. Nah, dari sana kita assign wireframe tadi, skeleton tadi, sesuai dengan profile yang akan kita generate, kita ambil dari content center. Apakah itu aluminium frame, beam, channel, atau hollow, atau bahkan pipe. Ya. Dan kita tentukan bisa juga maintain and treatment-nya, apakah join antar connection antar frame ini diameter atau notch atau misalnya trim, ya, atau misalkan nanti koneksinya by welded atau by bolt connection, yaitu kita bisa tentukan di tools frame generator environment di Autodesk Inventor Professional. Oke. Nah, secara konsep di sini ya, di frame generator ini ya, kita tentukan tadi misalkan di situ adalah kita sudah punya pad skeletonnya, misalnya kita ingin tentukan di sini adalah struktural frame-nya, apakah kita akan ke ANSI atau based on ANSI atau JIS atau based on custom libraries yang kita punya. Kemudian kita akan maintain pad-nya ini ya berdasarkan end connection-nya juga. Oke, untuk lebih jelas mungkin bisa saya tampilkan di sini secara singkat di Autodesk Inventor interface-nya seperti apa sih, workflow-nya secara garis besar di Autodesk Inventor untuk frame ini. Ya. Nah, di sini dari skala yang kecil, misalkan untuk robot base frame misalnya, atau bahkan untuk struktur plan ini, ya, dan bisa mampu kita gunakan di Autodesk Inventor. Nah, tentu saja kalau misalkan kita bekerja dengan assembly, tentu saja kita nggak dalam satu environment sub-assembly. Tentu saja kita harus pecah-pecah menjadi beberapa sub-assembly. Kenapa? Kalau misalkan kita langsung direct dalam satu file assembly, tidak menggunakan metode seperti yang tampil di sini dengan metode sub-assembly, ya itu tentu saja akan sangat berat sekali ya kalau ketika kita bekerja dengan konstruksi sebesar ini. Nah, kenapa? Karena kan ketika kita mengenerate frame generator itu kan based on sketch ya. Nah, di CAD software apapun, selain Inventor pun juga, semakin banyak sketch entity itu akan menambah size memory untuk performance dari CAD software-nya. Nah, kemudian di sini ya, misalkan saya open salah satu frame di sini. Oke, misalkan saya open ini. Oke. Nah, kita lihat di sini load-nya 1.700 unique part dan 19.000 occurrence komponen. Jadi total dari assembly ini adalah hampir 19.000 lebih komponen. Oke, sepertinya sedikit tetap perlu waktu di sini untuk load. Ya. Nah, di sini di Inventor juga kalau misalkan untuk keperluan assembly, contoh apalagi misalkan yang huge structure ini, kita bisa dengan express mode untuk lebih meringankan load time dari assembly di Inventor. Nah, contohnya misalkan pada assembly ini, ya,
Oke. Nah, kita lihat di sini kita buat konstruksi frame ya. Di sini berdasarkan pad skeleton ya. Nah, kemudian di sini juga misalkan saya tampilkan dari kalau misalkan dari start awal itu misalkan seperti ini. Ya. Nah, di sini kita sudah punya pad skeletonnya. Dan di sini kita adanya di environment assemblies ya untuk frame generator, dan kita siapkan di sini adalah berupa dia adalah part ya. Nah, sini dia berupa part ya. Dia berupa part, kemudian dalam partnya ini kita buat bebas apakah dia kita based on solid model atau kita buat skeleton wireframe di part tersebut. Nah, kemudian lalu di sini kita di assemblies, di sini ada insert frame, kemudian kita tentukan di sini kita ingin ke profile apa. Ya. Katakanlah misalkan di sini saya ingin ke square rectangular tube dengan based on standar dari ISO ya, dengan size ya, dengan profile frame-nya misalkan di sini rectangular ya, rectangular hollow dengan terkonfigurasi di sini. Nah, kemudian saya assign aja, saya klik aja di sini pad-nya, ya. Kemudian tinggal saya atur reposisi, misalkan reference pada pad ini seperti apa. Ya, kalau misalkan ini adalah dimensi dari ini adalah based on skeletonnya ini, bisa saya misalkan pada sudut sini ya untuk mengatur orientasinya, kita bisa rotate segala macam. Kemudian misalkan saya tambahkan di sini ada lagi, dan akhir satu lagi ya. Kemudian saya tambahkan di sini satu frame ya. Ini orientasinya di center dan klik oke. Oops. Nah, ini saya maksud untuk kita memaintain connection di frame generator ya. Nah, di sini ada beberapa treatment, misalkan kita di sini dengan meter ya, kemudian dia akan tergenerate meter, kemudian ya, kemudian misalkan di sini dengan trim misalnya ya. Oke, ini sebentar, ini saya hide dulu untuk base part-nya ya. Nah, misalkan saya trim. Nah, continue membernya ini ya saya trim ya. Nah, selanjutnya misalkan kita ingin melakukan notch ya. Nah, tapi seperti kalau misalkan kita lihat di screen ya, kita lihat posisinya kan belum sesuai ya. Nah, di sini kita tinggal bisa edit aja posisi dari member assignment ini, jadi tanpa harus kita move manual ya, atau kita constraint manual, karena ini dia sudah terconstraint automatically based on dari posisi pad yang kita tuju ya. Kemudian misalkan sini kita klik apply. Nah, kalau misalkan di sini kita ada notch misalnya ya, dia akan memotong di sini ya. Base reference-nya misalkan di sini yang akan saya potong adalah ini. Sorry, salah klik ini. Kemudian yang saya potong adalah ini komponennya. Nah, sorry, saya terbalik. Jadi saya terpilih dulu, yang saya ingin potong adalah komponen ini. Lalu untuk reference membernya adalah ini. Nah, lalu di sini
profilnya, kita lihat dia akan mengikuti kontur dari profil yang saya jadikan sebagai reference. Nah, kita lihat. Nah, ini muncul akses dari ininya karena saya perlu trim terlebih dahulu ya. Nah, oke. Nah, itu secara singkat untuk bagaimana kita membuat profil frame-nya. Nah, kemudian ketika kita di build of materialnya, dia akan automatically value dari panjang aktual setelah kita lakukan treatment pada end connection-nya. Jadi misalkan untuk cutting plan-nya nanti misalnya di sini kita bisa tentukan di sini ya. Kita bisa lihat ya misalkan pada member A, member B ini dengan eksak setelah treatment connection pada frame generator. Nah, selanjutnya di new feature di 2021 ya. Di sini kita bisa melakukan trim extends dengan referensinya adalah bidang lengkung. Ya. Kalau di versi sebelumnya untuk kita melakukan trim ini tidak memungkinkan untuk kita reference by bidang lengkung. Jadi harus berupa planar untuk kita lakukan trim atau extend to curve. Ya. Nah, kemudian untuk di notes-nya kita bisa ada lebih advance lagi untuk kita customize ya connection di bidang potongnya. Ya. Nah, sebelumnya sini nggak ada, jadi ya sudah based on dari cut face profile reference-nya aja. Ya. Nah, sebenarnya sih nggak hanya ini untuk watch new dari frame generator, ada beberapa lagi misalnya kita bisa menambahkan end cap untuk di frame generatornya misalnya. Nah, itu juga ada beberapa perubahan dari dialog ya yang lebih memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan frame generator ini. Nah, selanjutnya di Alice Inventor, setelah kita selesai mendesain 3D modelnya misalnya dari frame generator tersebut, tentu saja kita ingin melihat kekuatan konstruksinya seperti apa. Ya, sudah sesuai nggak dengan requirement yang kita inginkan. Ada dua metode di Inventor Professional dan hubungannya dengan PDMC Collection. Yang metode yang pertama adalah kita melakukan simulasi frame analysis menggunakan feature default dari Inventor Professional yaitu frame analysis. Ya, dengan metodologi di sini adalah 1D element untuk kita mendapatkan force distribution, displacement, ya. Oke, sebenarnya ini bukan stress distribution adanya di fin element sebenarnya ya. Ini lebih jelas sebenarnya distribusi force-nya, ya. Tapi displacement di sini kita bisa lihat misalkan nanti apakah kita bisa perkirakan apakah nanti di sana akan ada buckling atau enggak, ya. Seperti itu kita bisa lihat dari displacement value-nya. Kemudian metode yang kedua kita bisa lakukan dengan Inventor Nastran. Nah, di Inventor Nastran, ya. Nah, di sini juga menggunakan BIM elemen juga 1D simulation. Dari frame profile tadi, dia akan disimplify menjadi skeleton frame, menjadi BIM elemen. Kemudian kita simulasikan di sini. Nah, bedanya dengan di Inventor frame analysis dan di Nastran,
di Nastran kita bisa dapatkan input result, yaitu safety factor dan stress distribution. Kalau misalkan di frame analysis adalah force distribution di tiap-tiap node area, ya. Dan di kalau di inventor profesional itu engine-nya adalah dia similar dengan yang digunakan di robot structural analysis. Kemudian kalau misalnya Nastran, solvernya tentu saja dengan Nastran solver. Oke, nah kemudian setelah kita di sini result analisisnya ya, di sini kita bisa beam detail ya untuk force distribution dan moment distribution di tiap-tiap nodal ya. Kemudian kita bisa tampilkan displacement-nya ya. Jadi dengan kita bisa tampilkan displacement, kita bisa perkirakan nanti ini akan ada misalkan ada kecenderungan buckling atau enggak ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, untuk di frame analysis ya, kenapa perlu kita lakukan frame analysis ya? Di sini kita perlu lakukan namanya upfront simulation. Jadi dari tahap preliminary design misalnya kita sudah mendapatkan gambaran ya kekuatan struktur yang kita butuhkan ya. Nah, ketika masih di preliminary design itu kan perubahannya sangat dinamis ya. Misalkan jadi kita akan lebih banyak what if skenario yang kita bisa lakukan. Karena kenapa? Karena desainnya kan belum terlalu kompleks karena kan masih dari struktur awal ya di preliminary design misalnya. Nah, di sini kita bisa buat beberapa what if skenario untuk mendapatkan konfigurasi struktur yang optimal dengan effort yang tidak terlalu berat dari sisi simulasinya. Ya. Nah, memang tentu saja ketika di frame analysis ini tidak hanya simulasi frame analysis ini yang kita lakukan ya. Ini hanya tahap awal di upfront simulation. Selanjutnya, ketika kita sudah di tahap selanjutnya, misalkan untuk di advanced simulation-nya, bisa kita gunakan inventor Nastran atau robot structural analysis. Fungsinya apa? Contohnya misalkan untuk di inventor Nastran kita ingin ketahui ya detail kekuatan connection-nya ya. Misalnya apakah join-nya ini by bolt connection, apakah by welded join ya. Atau misalkan dengan paku keling atau rivet ya. Nah, itu saya kan kita perlu ingin lihat kekuatan ada joint connection-nya. Nah, untuk di simulasi FE analysis ya, untuk kita dapatkan result-nya ya, ada beberapa metode ya. Tapi di sini akan saya coba tampilkan metode yang ideal untuk kita bisa lakukan inventor profesional maupun di inventor Nastran, yaitu dari sisi mesh type-nya. Oke, saya tampilkan di sini atas inventornya, kemudian saya coba open yang sudah saya siapkan di sini. Oke, ini ya. Oke, ada missing link ternyata. Oke, saya ambil dari sini aja, mana ya? Oke, yang ini tadi. Oke, yang ini ya. Nah, di sini kita bisa lakukan misalkan dengan inventor stress analysis ya. Nah, atau misalkan nanti dengan inventor Nastran ya. Nah, ketika kita bekerja dengan frame, misalkan kita ingin melihat di sini adalah detail
simulasi atau fast distribution di end connection ini, ya, di sini saya ketika saya membuat create study, ya, untuk static analysis, ya, inventor simulation. Nah, di sini saya gunakan adalah di sini thin surface method, ya. Kenapa? Ketika kalau misalkan saya gunakan metodenya adalah mesh view-nya adalah by solid, ya, itu akan lebih banyak effort kita untuk kita memastikan atau memvalidasi quality dari mesh-nya. Kenapa? Karena di sini kan ketika dengan thickness dari part berbanding dengan keseluruhan bounding box dari panjang diagonal dari frame-nya itu perbedaannya sangat jauh, ya. Berbeda kalau misalkan kita di sini contohnya misalkan untuk dengan plate seperti ini, ya. Nah, apalagi misalkan di sini ada fillet, kemudian dari fillet dari profilnya, ya. Nah, di sini biasanya saya akan menggunakan dengan dengan mid body diagram, ya. Nah, dari solid body ini kemudian misalkan saya klik, ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini dengan metode mid surface seperti ini, ya, kita tetap masih bisa mensimulasikan sesuai yang kita inginkan, sesuai dengan requirement-nya, tapi dengan effort yang lebih ringan. Kenapa? Satu, dari hardware performance-nya kita bisa lebih optimal. Kenapa? Kita bisa mensimplify dari mesh modelnya, ya. Kemudian misalkan saya misalkan ini, oke. Nah, kemudian dari sini kan di sini kita bisa tentukan kontaknya, ya. Untuk kontak antar komponen ini apakah di sini welded join atau bolt connection nantinya misalkan, ya, di sini kita bisa tentukan. Nah, dengan oke, ini kita abaikan dulu, ya. Misalkan ada ini saya ingin memperlihatkan mesh generate dari metode mid surface ini, ya. Nah, mid surface ini bisa digunakan kalau misalkan kita bekerja misalkan untuk simulasi tangki dengan thin plate. Nah, itu kita bisa lakukan dengan mid surface. Nah, di internal run kita juga bisa lakukan dengan metode ini, ya. Dan tentu saja dengan tools-nya lebih mudah dibandingkan di Inventor profesional dan lebih advance untuk kita memodifikasi dari mesh-nya. Nah, kita lihat. Nah, perbedaannya di sini kalau misalkan kita dengan solid dengan atau dengan mesh di sini, perbedaannya tidak terlalu signifikan, tapi dari sisi hardware resources-nya sangat berbeda jauh dari simulation time-nya. Nah, oke. Kemudian selanjutnya di sini ada salah satu contoh case, ya, bagaimana kita mensimulasikan pada desain struktur. Contohnya misalkan di sini, ya, dari keseluruhan assembly tadi, ya, misalkan ini dari large assembly-nya tadi di sini mana? Oke. Wait, ini saya finish analisis dulu. Ini saya close dulu harusnya tadi supaya tidak berat. Nah, ketika kita bekerja dengan untuk mensimulasikan frame, ya. Nah, di sini saja kita nggak akan bawa semuanya. Pasti kita akan melakukan namanya simplifikasi. Jadi kita isolate, ya, komponen atau geometri yang akan kita include-kan di simulasi. Ya, tentu saja untuk misalkan untuk railing safety fence ini, kemudian komponen-komponen misalkan untuk yang
Komponen ini tentu saja nggak akan saya bawa ya untuk melakukan simplifikasi ya. Nah, di sini saya bisa hide ya, saya bisa sortir terlebih dahulu, harus saya sortir terlebih dahulu untuk simplifikasi dan isolate frame geometrinya saja ya. Nah, contohnya misalkan di sini, contohnya misalkan untuk structural frame untuk support a jaw crusher pada cement plant, ya. Kemudian di sini ada hopper dan lain-lain. Kemudian di sini ada screening, ya, dan support-supportnya. Nah, di sini kita bisa isolate terlebih dahulu, ya, di design view representation di Inventor Assemblies. Ya, misalnya di sini jaw crusher-nya saya isolate ya. Nah, kemudian saya isolate, tapi di sini saya akan capture dulu point load-nya. Saya bisa capture point load dari based on reference dari posisi dari jaw crusher equipment ini, kemudian juga connection misalnya ke hopper, kemudian connection ke hubungannya ke equipment yang lain, misalkan ke screener atau ke komponen yang lain. Nah, untuk di frame analysis ini, lukis ini, misalkan saya akan fokus pada structural frame untuk support pada jaw crusher equipment. Ya. Nah, dari sini saya tentukan tadi reference untuk lokasi point load-nya. Nah, kemudian di sini saya lakukan statics analysis untuk frame simulation, ya, yaitu misalnya di sini saya tentukan constraint-nya pada di bottom-nya ini, misalnya apakah kita misalkan di sini fixed constraint atau misalkan antar connection ini by bolt connection, ya. Nah, dengan di frame analysis istilahnya adalah dengan release environment, atau bukan environment, release feature. Kemudian di sini setelah itu kita tentukan di sini adalah load-nya, apakah di sana kita bisa juga kita tentukan force, continuous load pada sepanjang frame, axial moment, dan lain-lain. Dan juga kita tentukan di sini adalah mendefinisikan direction dari gravity force-nya. Nah, kemudian misalkan kita lihat ya, kalau misalkan kita lihat di sini ya, dari profil frame yang sebelumnya di sini ya, itu dia akan disimplifikasi oleh frame analysis, dia menjadi beberapa node ya, dan beam node dan beam element. Nah, meskipun di sini beam element, tetapi di sini propertiesnya bergantung dari profile yang kita assign ke path tersebut. Ya. Nah, kemudian juga di sini ya, ketika kita melakukan simulasi ini ya, untuk connection and treatment yang kita tentukan sebelumnya itu tidak dijadikan sebagai factor simulation ya. Di sini adalah untuk frame analysis ini adalah simplifikasi dia menjadi beam element. Jadi kalau misalkan di sini kita contohnya, kalau misalkan saya tampilkan di inventornya, ya, di inventornya, oke, seperti yang ini tadi, ya. Nah, kita lihat ketika di sini, saya tampilkan visibility-nya, kita lihat node-nya di sini kan saya di sini connect ya sampai terhubung ke sini ya. Nah, tapi di sini connection-nya ketika misalkan di sini saya lakukan frame analysis ya, di sini dia akan terconvert dia menjadi beam element. Misalkan saya create simulation dari sini, nah, dia akan digantikan menjadi rigid link
Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau misalnya connection-nya ini ya tidak terhubung langsung ya. Nah, di sini kita bisa gunakan namanya adalah dengan rigid link ya. Nah, misalkan sini kita bisa create rigid link. Node-nya ini kemudian oke, ini harusnya connect ke oke, sebenarnya ini ada kekurangan saya di sini. Ya, ya. Oh, sorry, kalau misalkan di sini kita gunakan adalah sini adalah dengan release ya untuk connection ke sininya. Ya, apakah misalkan nanti di sini fix atau dengan bulk connection. Kalau misalkan di sini kita fix berarti untuk pada node di sini ya, berarti di sini kita pada ketiga arah sumbunya X, Y, Z dan rotationnya di sini adalah uplift node dan fix displacement. Jadi di sini tidak ada perubahan kecuali kalau misalkan di sini kita gunakan di sini adalah dengan bulk connection misalnya. Nah, itu kan pasti di situ kan ada potensi ada keranggangan di sana ya. Jadi kita bisa digunakan tentukan pada rilis skenario-nya di sini. Nah, setelah di sini kita tentukan case skenario-nya di sini ya. Tadi kita load-nya, kemudian di sini kita running simulation-nya. Nah, di sini di frame analysis kita nggak diperlukan lagi generate mesh ya, karena ketika kita ke simulation dia akan sudah terconvert menjadi beam elemen tadi. Jadi mesh-nya dia berupa beam elemen ini atau istilahnya adalah 1D simulation. Nah, setelah kita simulasikan di sini kita bisa pada post processing dan review expectation dari objection simulation yang kita harapkan ya. Misalnya kita ingin tampilkan probe dari resultnya misalnya. Ya, dari resultnya misalkan pada area di sini akan ada displacement-nya seberapa jauh sih. Ya. Kemudian misalnya kita ingin lihat torsional stress ya. Kemudian force distribution tinggal kita tentukan aja, kita visualisasikan result yang kita inginkan. Atau kita ingin juga generate report. Nah, selanjutnya, selain kita lakukan di Inventor Nastran juga, ya di sini kita bisa publish result yang kita lakukan di lebih lanjut. Tidak cukup hanya dengan frame analysis. Nah, benefitnya kita menggunakan frame analysis ini, kita bisa ketahui lebih dini, ya, buat each skenario di preliminary desainnya. Oke, kemudian yang terakhir sebagai tambahan di workflow simulation ini, workflow structural frame ini, ya. Tadi kan di Inventor saya tampilkan adalah cement pen ya. Ketika cement pen, kemudian simulasinya misalkan dari pada struktural jaw crusher, kemudian screening itu kan. Nah, itu kan pasti di workflow proses production-nya nanti kan itu akan mendeliver dari hopper, dia menampung di situ bulk material, apakah itu batu-batuan atau mineral material yang lain, kemudian diproses di jaw crusher, kemudian kan di handling distribusinya dengan conveyor. Nah,
Untuk desain conveyor ini, ya, di Inventor disediakan tools untuk memudahkan kita membuat pre-configure model dari existing assembly. Ya, tujuannya apa? Untuk memvariasikan desain model master yang kita punya. Contohnya misalkan dari conveyor assembly ini, untuk kita buat kustomisasinya, ya, dengan Allogic rule base yang ada di Inventor. Dengan di sini kita bisa tentukan, misalnya pada kebutuhan project ini, ya, sebenarnya saya punya base model conveyor, tapi untuk kebutuhan di project yang sedang berjalan ini adalah kebutuhannya kita bisa kustomisasi dari yang sudah existing. Misalnya saya ingin panjangnya 12 meter, kemudian width-nya misalnya ini adalah kebutuhan 1800 dan tingginya 1500, sehingga saya input saja value-nya. Kemudian dia akan mengenerate sesuai dengan spek yang kita tentukan. Ya, sebagai contoh misalkan saya masih ada waktu 5 menit. Ya, saya tunjukkan di Inventor-nya. Nah, dengan pre-configure model di Inventor Allogic, ya, mungkin kan kita untuk menentukan desain parameter dengan lebih cepat. Ya, misalkan di sini ya, conveyor size, ya. Untuk keperluan misalkan di sini tadi, ya, untuk mengkonfigur di sini, ya. Misalkan kebutuhan panjangnya berapa meter, atau misalkan ketinggiannya sesuai dengan project current itu misalnya, ya. Nah, kemudian misalkan panjangnya misalkan saya ingin 13 meter dengan width-nya tidak terlalu lebar, misalkan keperluan di sini adalah 1800. Kemudian tingginya cukup tinggi, misalkan di sini 1500 dan cut-nya saja pasti ada cut-nya. Kemudian like-nya misalkan seperti ini, kemudian saya tinggal klik OK, dia akan mengenerate sesuai dengan spek yang kita tentukan. Tanpa kita harus membuat dari awal atau dengan mekanisme copy dan lain-lain. Oops, sorry. Inventornya belum terlihat ya? Iya, Mas Pian. Cuma kelihatan Ya. Sorry. aja. Oke. Ya. Oke. Nah, oke, sudah jelas ya. Sudah tampil kembali inventornya. Ini ada kendala connection juga di sini, ya. Nah, di sini sebelumnya di pre-configure model sebelumnya di sini adalah base model yang saya punya adalah untuk size 10 meter dan lain-lain. Nah, dengan pre-configure model dengan saya buat rule di Allogic-nya di sini, ya. Di sini saya bisa reuse assembly ini untuk kebutuhan, ya. Kita lihat dengan tidak terlalu rumit untuk membuat logic rule-nya, hanya kita masukkan saja, hubungkan antar parameter ya di part dan assemblies untuk kita bisa tampilkan menjadi ke dialog box size specification. Ya, misalkan di sini saya ternyata 12 meter. Nah, tingginya misalkan saya ingin misalkan 1200 misalnya. Ya. Kemudian like-nya di sini 8 dan rollernya 9. Misalkan saya klik OK, ya, dia akan tergenerate automatically, ya, based on spek yang kita tentukan di parameter conveyor tersebut. Nah, di sini dengan Allogic dengan pre-configure model ini, setiap ada perubahan yang dinamis di preliminary design atau di komponen yang lain, ini kita bisa rubah modifikasi dengan lebih cepat. Ya. Oke,
sampai di sini untuk workflow di frame struktural untuk Autodesk Inventor di PDMC Collection. Mungkin Mas Bayu ingin menambahkan di slide ini? Oke. Mari menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Oke, mungkin Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya Pak ya kepada mungkin untuk yang slide ini. Jadi beberapa solution yang sudah dijelaskan oleh Mas Alfian ya sebelumnya itu kita sudah memberikan dalam satu package atau Autodesk sudah memberikan dalam satu. Jadi kita menyebutnya adalah dengan product design and manufacturing, atau mungkin lebih familiar dengan Autodesk PDMC. Jadi kita ingin membuat proses workflow design mulai dari preliminary sampai nanti kita berbicara tentang validation design, bahkan untuk masuk ke manufacturing dan juga untuk visualization dan juga collaboration, Autodesk sudah support untuk hal-hal tersebut. Contohnya jika terlihat di screen saat ini, terlihat contohnya tadi Mas Alfian sudah sedikit show bagaimana kita melakukan configure untuk konfigurasi tidak dengan proses satu persatu dengan cara yang manual, tapi kita bisa dengan sangat cepat ketika kita ingin melakukan suatu modifikasi atau lalu juga tadi kita sudah melihat bagaimana capability dari untuk analisis di structure, baik itu di Inventor maupun di Inventor Nastran. Mungkin nanti lebih detail bisa bergabung di hari Jumat untuk sesi one-on-one learning atau sesi hands-on-nya. Lalu nggak sampai di simulation dan juga desain saja, tapi kita juga bisa sampai masuk ke proses manufacturing, yang mana di Autodesk PDMC ini sudah support dari 2,5 aksis sampai ke 5 aksis CAM. Kita juga sudah support untuk proses pembuatan sheet metal. Kita terbiasa menggunakan sheet metal. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan suatu factory design untuk proses mengetahui tingkat efisiensi untuk melakukan layout untuk di proses manufacturing ini. Seperti itu. Jadi mungkin jika Bapak memiliki pertanyaan, dapat ditanyakan kepada kami. Ada pertanyaan ya Mas Alfian dari Pak Sabili. Tingkat hasil simulasi Inventor profesional dan juga Nastran, bedanya apa? Perusahaan apa saja yang sudah mengaplikasikan Nastran? Oke. Untuk tingkat akurasinya, Pak Sabili, jadi kalau kita bicara tentang Inventor dan juga Inventor Nastran, tingkat keakurasian ini adalah bergantung dari kita bagaimana memanage kita. Kita nggak hanya berbicara dalam sisi software saja, tapi kita juga metode ketika kita melakukan analisis. Contohnya bagaimana ya tadi kita, Mas Alfian tadi sudah mencontohkan bagaimana kita melakukan untuk frame, apakah kita melakukannya dengan proses solid ataupun juga dengan proses kita simplify menjadi 2D entities, nah itu juga sangat berpengaruh. Jadi kalau misal ditanya tingkat keakurasian, lebih akurasi Inventor ataupun saya rasa adalah keduanya memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi, cukup baik. Namun memang tergantung dari bagaimana kita melakukan manage untuk simulasi. Contohnya tadi ya, bagaimana tingkat akurasi dari materialnya, lalu juga tingkat
meshing-nya sudah baik atau belum, lalu juga memanage bagaimana posisi untuk constraint dan load-nya apakah sudah sesuai dengan yang ada di lapangan seperti itu. Lalu juga untuk perusahaan yang mengaplikasikan Nastran ini sudah cukup banyak karena seperti yang kita tahu Nastran saat ini sudah digunakan di beberapa platform software. Dan ini nilai tingkat akurasiannya ini cukup baik seperti itu Pak Sabili. Menambahkan Mas Bayu ya. Oke, Jadi salah satu kita ingin menentukan kita yakin atau enggak sih dengan hasil kita selain dari Mas Bayu tadi metodologi dari skenario atau di pre-post simulation-nya kita, itu juga kita bisa lihat dari plot convergence result-nya. Ya. Result dari plotnya itu apakah sudah convergence atau belum? Ya, jadi kalau misalkan deviasinya misalkan dari antar iterasi ini itu sangat jauh, berarti belum kita bisa katakan convergence dan kita perlu iterasi dari simulasi ini misalkan untuk sampai convergence itu misalnya perlu misalkan beberapa iterasi misalnya. Kita harus sampai misalkan value dari antar iterasi simulation ini deviasinya tidak terlalu tinggi. Ya. Nah, Oke, kemudian terkait Mas Ian. Ya. Jadi untuk tingkat convergence ini Pak Sabili baik itu di Inventor maupun di Inventor Nastran itu saat ini sudah tersedia feature tersebut. Jadi kita bisa melakukan manage untuk tingkat keakurasian dari beberapa kali kita melakukan analisis atau perhitungan atau iterasi seperti itu ya. Di situ kita dapat melakukan manage baik itu di Inventor maupun juga di Inventor. Seperti itu Mas Ian. Yep. Ya, demikian Mas Arinda dari tim technical untuk webinar series kita sore hari ini. Terima kasih waktunya. Saya kembalikan ke Mas Arinda. Baik Mas Alfian, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Alfian dan Mas Bayu sudah menyampaikan materi webinar kita hari ini. Bisa mengikuti semuanya Bapak Ibu bagaimana kita tadi lihat mendasari fitur dan otomasi dari Autodesk Inventor Profesional maupun Inventor Nastran, utamanya untuk membuat simulasi kekuatan dan bagaimana kita bisa mengefisienkan proses desain kita, misalkan tadi menggunakan fitur trim dan juga fitur pre-configure yang tadi sudah ditunjukkan oleh Mas Alfian ya Bapak Ibu. Tadi juga sudah dijelaskan sedikit tentang PDMC sebagai end-to-end solution dari Autodesk untuk workflow desain dan engineering kita, di mana software Inventor sudah include di dalam PDMC tersebut. Oke, jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, bisa disimpan dulu juga untuk sesi workshop kita besok Jumat ya, yaitu untuk melanjutkan webinar kita hari ini dengan materi yang lebih hands-on atau praktik bersama dengan durasi yang lebih lama tentunya. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki softwarenya bisa mendownload terlebih dahulu di website resmi Autodesk, autodesk.com. Dan saat workshop itu Bapak Ibu juga akan dapat link kuesioner untuk mendapatkan dan di sertifikat langsung dari Autodesk. Link untuk joinnya juga pasti sudah Bapak Ibu peroleh ya bersama email untuk link join di webinar kita hari ini. Oke, kalau misalkan Bapak Ibu masih ada pertanyaan juga bisa disampaikan melalui media sosial kami atau kunjungi di Teknologi Center di cstc.ciptasatria.com/knowledge-base atau itu merupakan teknologi center dari Cipta Satria untuk membahas tentang tips trik terkait software Autodesk. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kami tutup. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di kegiatan workshop kita besok Jumat jam 1 siang ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.